ada perempuan yang duduk menghadap ke ayunan Randy itu, ke ranjang Randy itu, sambil mengayun-ngayun ranjangnya Randy. Nah, persis di depan Rio itu ada perempuan yang kayak meluk Rio. Jadi posisinya seperti ini dan meluk Rio sambil menatap ke arah Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara bernama Siti. Sebelum masuk ke cerita, untuk teman-teman yang sedang nonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe lebih dulu agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman semua yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya nggak ada yang tahu pasti tentang kapan santet itu ada di Nusantara. Tapi pernah ada beberapa literasi sejarah yang mengatakan bahwa pada zaman Kerajaan Kediri itu sudah ada yang namanya sihir atau santet. Nah, sebenarnya di peradaban dunia manapun itu banyak yang mengenal tentang sihir atau santet itu, cuman dengan nama yang berbeda. Jadi kalau di Eropa dan Amerika mereka lebih mengenal sihir itu dengan nama voodoo. Mereka menggunakan media boneka dan ditusuk jarum. Terus orang yang ditusuk ini kemudian merasakan sakit yang luar biasa. Ternyata di zaman Kerajaan Majapahit itu pernah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dunia santet ini. Artinya siapapun yang tertangkap basah melakukan praktek santet, maka dia akan dihukum dengan hukuman yang sangat berat sekali. Jadi ada peraturan perundang-undangan sendiri yang pada masa itu di zaman Kerajaan Majapahit sudah diberlakukan tentang hukuman untuk orang-orang santet ini. Nah, di zaman modern seperti ini sebenarnya masih banyak orang yang melakukan praktek-praktek santet semacam ini. Meskipun orang-orang sekarang ini sudah maju dan banyak sekali mengenal teknologi, tapi masih banyak orang yang masih bekerja sama dengan iblis atau jin jahat untuk melukai orang yang tidak disukai. Dan sampai hari ini itu terjadi. Jadi cerita kali ini berasal dari Sobat Kembara yang namanya Siti. Di tahun 2010 itu, Siti ini tinggal di satu desa di Jawa Tengah. Dan di tahun itu, Siti memutuskan untuk merantau ke Semarang mencari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Waktu itu, Siti ini diterima di satu rumah, di mana di rumah ini tinggal pasangan suami istri, usianya sekitar 25 dan yang laki-laki usianya 27 tahun. Namanya Rio dan Dia. Rio dan Dia ini tinggal di Semarang, mereka 1 tahun menikah dan belum dikaruniai anak. Siti tinggal di sana untuk ngurus segala sesuatu, entah nyuci, masak, dan lain sebagainya. Jadi selama perjalanan waktu itu, akhirnya Siti ini jadi tahu tentang tabiat dari suami istri ini. Nah, Siti bercerita, beberapa hari atau setiap malam itu beberapa hari, pasangan suami istri ini sering terlihat keluar malam, dan pulang-pulang selalu dalam keadaan mabuk. Nah, waktu itu karena Siti ini belum berani untuk bertanya lebih jauh, jadi Siti cuma diam gitu aja. Sampai berjalannya waktu, ternyata memang Rio dan Dia ini sering, hampir 1 minggu sekali, mereka ini selalu keluar malam. Dan ternyata 1 bulan berjalan, Dia ini pun cerita ke Siti bahwa dia dan suaminya itu masih sering kelabing atau dugem.
karena dia itu ternyata mengenal Rio itu juga di salah satu klub malam di salah satu kota di Jawa Tengah. Nah, dari situlah Siti ini seperti menerima apa adanya. Jadi mereka karena Siti ini sudah terlanjur kerja di situ, jadi mau nggak mau ya diterima apa adanya dia dan Rio itu. Nah, yang Siti tahu, hampir 1 bulan atau hampir 2 bulan sekali mereka ini sering bertengkar, dan setiap kali bertengkar dia ini selalu pergi dari rumah dan selalu entah kemana. Jadi ketika dicek di rumah orang tua dia, ternyata dia itu nggak ada di situ. Nah, setiap kali bertengkar selalu seperti itu. Tapi ketika beberapa hari kemudian dia ini tiba-tiba pulang dan baikan kembali, dan mereka masih sering melakukan aktivitas seperti itu. Singkat cerita, 5 tahun berjalan mereka pun masih belum dikaruniai anak. Dan sampai menginjak tahun ke-7 barulah si dia ini hamil dan melahirkan anak. Anaknya ini diberi nama Randy. Dari situlah Siti itu juga memperlakukan Randy ini ya seperti anaknya sendiri. Dia seringkali bermain dengan Randy, artinya setiap pagi itu meskipun dia ini sebagai ibu rumah tangga, tapi lebih sering terlihat Siti itu bersama Randy anaknya ini, yang buatin susu, bahkan tidur juga sering dengan Siti. Nah, pada satu malam dia ini pamit ke Siti untuk pergi dengan Rio. Nah, Siti awalnya sudah mengira bahwa mereka ini mau pergi ke klub malam atau dugem. Nah, seperti yang diketahui oleh Siti, dia dan Rio itu seringkali mengkonsumsi obat-obatan terlarang, seperti semacam pil ekstasi atau apapun itu, yang membuat dia itu setiap kali pulang dari dugem itu selalu dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri. Dari situlah Siti itu mengira bahwa malam itu pasti mereka ini mabuk lagi. Nah, waktu itu dia bilang ke Siti, "Mbak, nanti pintunya dikunci aja. Kemungkinan aku nggak pulang, atau kalaupun pulang ya besok siang. Jadi pintunya dikunci, tolong jaga Randy." Nah, waktu itu Siti ya juga mengiyakan, artinya ya mungkin mereka pergi seperti biasa, seperti malam-malam sebelumnya. Pergilah dia dan Rio ini, dan malam itu Siti pun tidur. Jadi kebiasaan Siti ini tidur persis di depan TV. Di depan TV itu ada karpet kecil dan Siti biasa tidur di sana. Nah, di sebelah kiri ini ada ruang tamu, dan di samping ruang tamu ini kamar Rio dan dia. Nah, persis di samping Siti tidur di depan TV itu, kamarnya itu biasa ditempati oleh kamarnya Randy. Di situ Randy tidur di atas ranjang yang bisa diayunkan. Dan di sebelah kamar Randy itu ada kamarnya Siti, tapi Siti jarang sekali tidur di kamarnya sendiri, lebih sering tidur di depan TV. Nah, di samping kamar Siti itu ada toilet, dan di sebelahnya lagi ada dapur. Nah, malam itu Siti pun tidur di depan TV sambil nonton TV. Ketika Siti ini tertidur, sekitar jam 3 dini hari, Siti itu dengar ada yang ngetuk pintu. Ada yang ngetuk pintu, dan Siti kebangun, langsung ngelihat HP. Nah, ini kejadian ini di sekitaran tahun 2018. Waktu itu si Randy ini usianya 1 tahun kira-kira. Ketika itu Siti ngelihat HP, dan jam HP itu menunjukkan jam 3 dini hari. Dan di situ ada 12 panggilan tidak terjawab dari Rio. Nah, waktu itu Siti berpikir, wah mungkin ini yang ngetuk-ngetuk Mas Rio sama Mbak Dia. Lah, cepet-cepetan lah Siti buka pintu. Ternyata di situ yang ada di depan pintu ini dia. Dia ini tiba-tiba masuk, nyelonong, nggak menyapa Siti sama sekali, nggak mengucapkan salam. Tiba-tiba begitu Siti buka pintu, dia ini langsung nyelonong masuk menuju ke kamar, dan pintu kamar itu dibanting dengan keras, brak. Lah, di situ Siti ini berpikir, wah jangan-jangan ini bertengkar lagi mereka, karena dilihat nggak ada mobil dari Rio di situ. Wah, ya sudahlah, ditutup pintu. Siti nggak mau tahu lebih banyak, karena waktu itu sudah jam 3 menjelang subuh, jadi Siti nggak melanjutkan tidur. Dia menengok ke arah kamarnya Randy. Di situ Randy masih tertidur, dan Siti bersiap menuju ke dapur. Ternyata ketika mau ke dapur, telepon Siti ini berbunyi lagi. Nah, begitu dilihat, oh ternyata Mas Rio. Nah, ya Mas Rio. Nah, Rio itu ternyata telepon Siti dengan suara yang berat. Dia itu ngomong, Mbak Siti, Mbak Dia itu meninggal, Mbak Dia meninggal. Lah, Siti itu kaget.
Mas Rio ini ngomong apa? Mbak dia ada di kamar, Mas. Mbak dia ada di kamar, barusan pulang. Mas Rio di mana? Mbak, aku ada di rumah sakit. Dia barusan meninggal, kena serangan jantung. Mbak Siti minta tolong kabari ke Pak RT, juga warga setempat untuk segera menyiapkan perlengkapan kematian. Ini 1 jam lagi jenazahnya akan dibawa ke rumah. Lah waktu itu Siti itu tetap nggak percaya. Mas Rio, jangan ngomong yang aneh-aneh. Ini Mbak dia ada di kamar, barusan pulang. Mas Rio di mana? Cepetan pulang. Nah, waktu itu Rio itu malah bingung. Udahlah Mbak, jangan ngomong aneh-aneh. Aku masih pusing, bingung. Udah, tolong bilang ke Pak RT sama warga sekitar. Tolong kabarkan kalau Mbak dia meninggal dan 1 jam lagi jenazahnya akan datang. Nah, Siti itu langsung menutup telepon dan dia itu seperti kaget, bingung. Ini Mas Rio ini ngomong apa? Wong Mbak dia ada di dalam kamar. Akhirnya Siti pun mendatangi kamar dia, diketuklah pintu itu. Mbak dia diketuk pintu, ternyata nggak ada jawaban dari dalam. Dan begitu dicoba buka oleh Siti, ternyata di dalam itu nggak ada siapapun dan kamar itu dalam keadaan rapi. Jadi sekali lagi Siti itu shock. Terus telepon lagi ke Rio. Mas Rio, ini benar Mbak dia sudah meninggal. Ya Allah Mbak, iya Mbak, ini jenazahnya ada di depanku. Sudahlah Mbak, minta maaf ya kalau ada salah-salah Mbak dia. Sudah Mbak Siti, diikhlaskan ya. Di situ Siti langsung nutup telepon dan Siti waktu itu nggak terasa neteskan air mata. Karena yang Siti tahu, dia ini nggak sakit sama sekali dan tiba-tiba meninggal gitu aja tanpa pamit, tanpa apapun. Dan yang bikin Siti bingung, yang datang tadi itu siapa? Karena Siti itu melihat jelas yang datang itu adalah dia dan masuk kamar langsung nutup pintu dengan keras seperti itu. Jadi Siti itu langsung dengan situasi yang benar-benar bingung, dia keluar menemui Pak RT dan Pak RT pun mengabarkan ke warga karena waktu itu sudah subuh hari. Warga pun berbondong-bondong menuju ke rumah Rio itu, disiapkan segala sesuatu. Nggak lama kemudian ambulan ini pun datang membawa jenazah dia itu. Nah, proses pemakaman pun dilakukan secara seperti biasa dan malam itu langsung digelar tahlilan. Jadi setelah tahlilan berlangsung itu, Rio itu manggil Siti, Mbak Siti. Jadi selama ini nanti Mbak Siti pergi ke rumah orang tua saya aja, Randy minta tolong dibawa. Nanti setelah 40 hari, biar aku yang mikir ini gimana kelanjutannya. Jadi sementara Mbak Siti pergi ke rumah orang tuaku aja ya. Oh iya Mas Rio. Jadi setelah itu pun Siti ini langsung pergi ke rumah orang tua Rio beserta Randy di sana. Nah setelah 40 hari kematian dia itu, digelarlah tahlilan lagi. Dan seminggu setelah 40 hari itu, ternyata Rio ini sudah mau menikah lagi dengan perempuan yang namanya Maya. Maya ini adalah teman SMA dari Rio, dan pada waktu itu banyak sekali kunjungan-kunjungan dari orang-orang sekitar bahwa itu gimana, wong istrinya belum lama meninggal kok sudah mau nikah lagi. Banyak omongan seperti itu termasuk dari Siti sendiri. Siti itu sempat berpikir dalam hatinya, Mas Rio itu gimana ya, wong barusan kehilangan istrinya kok tiba-tiba sudah langsung nikah. Dan mereka semua itu nggak tahu kapan pacarannya sama Maya itu tiba-tiba langsung menikah. Tapi ya Siti nggak berpikir panjang. Dan pada waktu itu Rio kembali lagi ngomong ke Siti, Mbak, ini kan aku sudah nikah. Jadi Mbak Siti kembali lagi ke rumah ini ngurus Randy di sini. Nanti Mbak Siti tinggal di sini seperti biasanya lah. Lah mulailah Siti kembali tinggal di rumah itu dan semakin kenal dengan Maya. Jadi menurut pendapat Siti, Maya itu orangnya baik. Dia memperlakukan Randy itu juga seperti anaknya sendiri dan nggak ada keganjilan apapun. Dia juga baik pada Rio. Nah, bedanya ketika dulu Rio dengan dia itu sering kali keluar malam untuk dugem dan segala macam. Tapi ketika menikah dengan Maya itu, hal itu nggak lagi dilakukan. Jadi Maya itu lebih sering ada di rumah dan lebih sering ngobrol dengan Mbak Siti itu. Nemenin masak atau nemenin ngobrol dan lain-lain. Nah, semenjak Maya itu menikah, semenjak Rio menikah dengan Maya dan tinggal di rumah itu, Siti itu merasa rumah ini sudah, hawanya sudah terasa beda. Entah kenapa, tapi yang jelas Siti nggak menaruh curiga apapun ke Maya. Nah, ada satu kejadian waktu itu. Ketika itu Maya ini tidur di kamar. Menjelang maghrib itu Maya tidur di kamar dan Rio belum pulang. Maya itu dengar Randy ini nangis. Nah,
waktu itu Maya itu kebangun dan didengerin terus. Lah Randy ini nangisnya semakin kenceng. Waktu itu Maya ini juga sedikit jengkel sama Siti. Mbak Siti ini gimana kok Randy nangis kok dibiarin aja. Lah Maya pun keluar dari kamar, begitu ngeliat ternyata Siti itu tiduran di depan TV. Lah semakin marah kan. Mbak, itu Randy kok nangis dibiarin aja. Lah Siti itu bangun sambil bingung. Loh kenapa Mbak Maya? Itu loh kamu nggak denger dah Randy nangis kayak gitu kok dibiarin aja. Loh nangis gimana? Lah Maya itu lihat ke kamar Randy, ternyata Randy itu tidur dan sama sekali nggak nangis. Lah waktu itu Maya itu langsung bingung dan bilang ke Mbak Siti, loh Mbak, aku tadi denger loh Mbak, suaranya Randy itu nangis kenceng. Enggak Mbak, wong saya tuh tidur di sini dari tadi kok. Saya sambil nonton TV, tiduran, nggak ada suara orang nangis. Loh, gimana ya Mbak, kok aku bener-bener denger. Lah disitulah Siti ini ngerasa, kok Mbak Maya itu kok denger ada suara anak nangis, padahal sudah jelas-jelas dibuktikan sendiri bahwa di situ Randy itu tidur dan gak nangis sama sekali. Pada malam selanjutnya ternyata Maya itu juga mengalami kejadian yang aneh. Jadi malam itu seperti biasa ketika malam hari Maya itu haus, dia ini ngambil minum ke arah dapur. Dan ketika keluar kamar otomatis melewati kamar Randy dan melewati kamar Mbak Siti, kemudian melewati toilet dan menuju ke dapur. Waktu itu ketika Maya keluar dari kamar, dilihat Siti itu tiduran di depan TV. Nah, ketika Maya itu lewat, ternyata dari sudut mata, Maya itu ngelihat ada perempuan yang duduk menghadap ke ayunan Randy itu, ke ranjang Randy itu, sambil mengayun-ngayun ranjangnya Randy. Nah, waktu itulah Maya itu langsung merinding dan gak berani lagi ngelihat. Begitu Maya itu ngelihat ternyata Siti itu masih tidur di situ. Dibangunkanlah Siti. Mbak. Ketika Siti bangun, Maya bilang, ada perempuan di kamarnya Randy. Yang benar Mbak? Iya, ayo diintip. Begitu Siti ini ngintip dengan Maya, ternyata nggak ada perempuan itu. Tapi ranjang ayunnya Randy ini masih bergoyang. Jadi seolah baru aja itu ada yang menggerakkan. Nah disitulah mereka semua itu merinding dan Siti itu tanya lagi ke Maya, Mbak bener Mbak tadi Mbak Maya itu ngelihat ada perempuan yang goyang. Iya, ngapain aku bangunin kamu? Akhirnya pada waktu itu Maya ini nggak jadi ke dapur, dia balik lagi ke kamar. Nah kejadian seperti itulah yang sering kali dialami oleh Maya. Tapi pada waktu itu Siti ini belum mengalami satu kejadian apapun. Nah malam selanjutnya, waktu itu ketika Maya sekali lagi haus, dia ingin minum. Tapi karena sudah pernah ada kejadian, dia melihat sosok perempuan di kamar Randy, Maya itu agak ragu-ragu. Tapi karena dilihat waktu itu Siti ini tidur di depan TV, jadi Maya itu agak berani. Begitu Maya ini jalan pelan, Maya itu langsung noleh ke kamar Randy. Dan ternyata Randy itu masih tidur dan nggak ada kejadian apapun di situ. Maya pun pergi ngambil minum. Setelah ngambil minum, dia kembali. Begitu kembali dan masuk kamar, Maya itu melihat ada sosok perempuan di depan suaminya. Jadi Rio itu tidurnya menghadap ke arah jendela, membelakangi pintu masuk. Nah, persis di depan Rio itu ada perempuan yang kayak meluk Rio. Jadi posisinya seperti ini dan meluk Rio sambil menatap ke arah Maya. Nah, waktu itulah Maya itu langsung nyerit. Dan Siti itu kebangun. Loh, kenapa Mbak Maya? Rio pun bangun. Loh, kenapa kamu sayang? Aku lihat ada cewek di sebelahmu. Dia kayak meluk kamu. Yang bener kamu itu kok nakut-nakutin. Iya bener. Lah waktu itu Siti itu sambil kebangun sambil dengerin, kok Mbak Maya ini kok sering ngalami hal-hal seperti ini. Nah kejadian itu pun berlalu sampai kemudian Maya itu ngerasa nggak nyaman. Jadi dia itu cerita ke Rio, kok dia itu ngerasa banyak sekali kejadian yang dialami semenjak dia itu tinggal di rumah itu, semenjak dia nikah sama Rio itu. Tapi Rio itu coba meyakinkan, udah nggak ada apa-apa di sini. Wong aku sudah tinggal di sini ini bertahun-tahun. Tanya Mbak Siti itu juga nggak pernah mengalami kejadian aneh di sini. Tapi pertanyaannya itu kenapa kok kamu sering melihat hal-hal aneh di sini? Mungkin kamu sendiri yang sering berhalusinasi. Nah di situ Maya itu cuma diem dengerin kata-kata dari Rio.
ya sudahlah, mungkin aku yang berhalusinasi. Akhirnya Maya itu coba mengabaikan kejadian-kejadian yang pernah dialami waktu itu. Nah ternyata setelah 1 minggu setelah kejadian itu, Rio itu mengalami satu kejadian yang aneh. Jadi Rio itu sering kali tiba-tiba ketika ngobrol dengan Maya, tiba-tiba Rio itu berhenti dan kayak gatel. Aduh, loh kenapa kamu, Mas? Ini loh kayak ada serangga yang masuk di badanku gitu. Nah akhirnya ngobrol lagi seperti biasa. Waktu itu pun Rio itu sering mengalami kejadian seperti itu. Tiba-tiba pas makan di meja makan, tiba-tiba, aduh, apa ini? Apa ini? Kayak ada yang merambat di kepala. Lah waktu itu Maya juga, Siti itu juga benar-benar heran dengan yang dialami oleh Rio waktu itu. Jadi seolah-olah benar-benar Rio itu merasakan kayak ada yang merambat di kepala. Sampai Rio itu sering kali, berulang kali itu dia seperti mengalami merasa tidak nyaman dengan dirinya. Jadi seolah-olah ada serangga yang tiba-tiba datang dan tiba-tiba naik ke arah kakinya. Rio itu sering kali kaget seperti itu, dan kejadian itu terus berhari-hari terus-menerus seperti itu, sampai pada satu kejadian Rio itu pernah bercermin di depan kaca, dan waktu itu dia manggil Maya, yang lihatan wajahku, lihatan wajahku. Kenapa wajahmu? Ini yang ada ulet yang keluar dari wajahku. Yang Rio itu ngerasa kalau dari wajahnya itu seperti mengalami lebam dan ada cacing-cacing atau ulat-ulat yang keluar dari wajahnya. Padahal yang dilihat oleh Maya, juga Siti ngelihat di situ, Rio itu nggak mengalami satu kejadian apapun. Wajahnya baik-baik aja, nggak ada memar satupun, tapi Rio itu ngerasa, Rio itu wajahnya busuk dan bau yang benar-benar nggak enak, dan ada ulat-ulat yang keluar dari wajahnya. Nah, disitulah Rio itu ngerasa aneh, dan pada saat itulah Rio ini memutuskan untuk cari orang pintar di sana. Dia pergi bersama Maya, dia cerita semua tentang kejadian yang dialami oleh dirinya, terutama dialami oleh Maya. Dan pada waktu itu, sepulang dari paranormal itu ngasih seperti ada buntalan-buntalan kain putih yang disarankan paranormal untuk ditaruh di atas pintu kamar, pintu rumah, dan lain sebagainya. Ternyata gangguan-gangguan semacam itu yang dialami Rio juga dialami Maya belum juga selesai, dan Rio itu masih mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Pada satu malam Rio itu tertidur dan tiba-tiba dia ini teriak yang membuat Maya itu kaget. Apalagi pada waktu itu Randy ini sampai nangis karena mendengar cerita dari Rio itu. Begitu Rio itu jerit, semua itu kaget. Ternyata Rio itu mengaku kalau dari kakinya itu keluar seperti ular yang besar sekali, dan Rio itu benar-benar merasa kalau ular itu merambat di dalam tubuhnya sampai keluar dari mulut. Padahal yang melihat Rio itu baik-baik aja, sama sekali nggak mengalami keanehan, wajahnya juga nggak ada yang luka, tapi Rio itu ngerasa di seluruh bagian tubuhnya itu seperti memar mengeluarkan nanah dan ada ular-ular yang keluar. Nah, disitulah Rio itu mengalami dirinya itu semakin tergoncang, dia mengalami depresi yang luar biasa. Sampai beberapa hari Rio itu nggak pergi bekerja. Nah, dari situlah Maya itu juga bingung. Dia bilang ke Siti, dan Siti itu menyarankan, Mbak Maya, di desaku itu ada satu ustadz yang sering menangani hal-hal semacam ini. Itu namanya Ruqyah itu loh, Mbak. Jadi bisa jadi nanti entah rumah ini atau Mas Rio yang diruqyah biar terhilang dari gangguan-gangguan semacam ini. Ini biasanya orang kampungku nyebutnya itu santet, Mbak. Ya wis, ayo kapan ke sana, ke desanya Mbak Siti? Ya Mbak, besok kalau bisa secepatnya. Akhirnya berangkatlah mereka. Nah, ternyata sebelum berangkat itu ada hujan yang benar-benar deras sekali, sampai seolah-olah itu badai. Akhirnya mereka pun mengurungkan niatnya pada saat itu. Mereka pun nggak jadi keluar dan tetap stay di rumah pada hari itu. Nah, setelah kejadian itu, ternyata mereka ini nggak jadi untuk pergi ke rumah ustadz tersebut. Entah apa yang terjadi, seolah-olah mereka mau berangkat, ternyata ada lagi urusan, ada lagi masalah. Jadi seolah-olah mereka itu dihalangi untuk menuju ke ustadz tersebut. Nah, sampai pada satu ketika, Maya itu mengalami satu kejadian, di mana pada waktu itu Randy setelah mandi, dan Mbak Siti waktu itu sedang buatin susu untuk Randy. Nah, setelah Randy itu dimandikan, Maya itu ngambil bedak.
Jadi dia membalikkan arah, dia ngambil bedak, dan ketika noleh, Maya itu benar-benar kaget. Ternyata Randy di situ sudah pakai baju dan benar-benar rapi. Waktu itu Maya itu langsung ngelempar bedak dan dia manggil Siti. Mbak Siti, Mbak Siti. Siti itu pun datang ke kamar. Kenapa Mbak Maya? Ini Randy ini mau tak bedakin, tapi tiba-tiba dia sudah pakai baju sendiri. Lah, Mbak Maya ini ngelindur lagi mungkin, Mbak. Mana mungkin kok dia ini bisa pakai baju sendiri. Nggak tahu, tapi bener. Aku tuh waktu bedain Randy itu masih telanjang, dia belum pakai baju. Baru tak tinggal sebentar noleh ngambil bedak, tiba-tiba aku ngelihat lagi Randy itu sudah pakai baju. Nah, waktu itu Siti itu juga heran. Ini ada kejadian apa lagi di rumah ini? Kok belum juga selesai? Di satu sisi lain mereka mau pergi ke rumah Ustadz, selalu ada aja halangan untuk pergi menuju ke sana. Nah, kejadian itu pun terus dialami oleh mereka. Pada satu malam, ternyata Siti sendiri yang mengalami satu kejadian aneh itu. Malam itu sekitar jam 11 malam ketika semua sudah tidur. Randy ini nangis. Randy nangis dan Siti bangun ngelihat, oh ternyata susunya habis. Siti pun pergi menuju ke dapur buatin susu untuk Randy. Dan pada saat buatin susu, ternyata ada seperti perempuan yang jalan menuju ke toilet. Dan perempuan ini nyapa si Siti, Mbak Siti, langsung pergi menuju ke toilet. Nah awalnya Siti itu juga heran, Mbak Maya ini ngapain kok pakai nyapa-nyapa segala gitu kan. Lah Siti tetap melanjutin susu. Iya Mbak. Jadi terdengar sekali kalau di dalam toilet itu keran ini dibuka. Nah setelah buatin susu diantarkan ke kamarnya Randy, waktu itu Mbak Siti itu di depan TV mainan HP sambil nunggu perempuan yang ada di dalam toilet itu. Karena awalnya Siti itu mengira ini Mbak Maya. Lah ternyata Siti itu ngerasa ini Mbak Maya kok di dalam toilet kok lama sekali sampai setengah jam lebih. Dan keran air itu terbuka terus. Akhirnya Siti ini coba deketin toilet itu. Mbak Maya, Mbak udah selesai belum Mbak? Saya mau ke toilet. Ternyata keran ini pun ditutup. Jadi jelas sekali terdengar kalau keran ini ada yang nutup. Air pun berhenti. Dan gak lama kemudian Siti itu terus manggil, Mbak Maya udah selesai Mbak. Ternyata nggak ada suara sama sekali. Dan begitu pintu toilet ini dibuka, nggak ada satupun orang di sana. Disitulah Siti itu benar-benar ngerasa merinding. Dan itu kejadian yang pertama kali dialami Siti yang menurut Siti itu aneh. Dari situlah Siti ini cerita ke Rio juga Maya. Mas, Mbak, saya kok jadi merinding ya tinggal di sini. Padahal selama bertahun-tahun saya tinggal di sini tuh nggak malah mengalami kejadian aneh. Tapi saya baru mengalami kejadian aneh yang saya alami sendiri semalam. Diceritakanlah waktu itu ada perempuan yang tiba-tiba manggil Siti dan masuk ke dalam toilet. Nah di situ Rio itu semakin mikir. Nah pada saat mendengar cerita dari Siti itu, Rio itu tiba-tiba seperti ini. Jadi matanya, aduh apa lagi? Apa lagi? Loh kenapa Mas Rio? Ini loh, ada kayak belatung ini loh. Belatung apa sih Mas? Nah, Rio itu sekali lagi merasakan seperti itu, kayak seolah-olah ada belatung di wajahnya. Terus seperti itu. Pada akhirnya, ketika mereka itu sudah berpikir ada yang nggak beres dengan rumah ini, akhirnya, ya sudah Mbak, gimana pun caranya kita harus pergi ke rumah Ustadz saya yang ada di desa itu. Halangan seperti apapun, kita harus lawan. Nah, mereka pun bersiap-siap, bawa Randy juga dibawa, mereka bersiap-siap, mobil sudah disiapkan, mobil sudah dipanaskan, mereka pun berangkat. Dan selama perjalanan itu, ternyata mereka itu mengalami satu kejadian. Di perjalanan itu, mereka itu sering kali nyasar. Padahal Siti itu ingat betul jalan menuju ke desanya. Dan beberapa tahun yang lalu, Rio itu juga pernah pergi menuju ke desanya Siti bersama dia. Tapi kenapa pada waktu itu, Rio itu ngerasa benar-benar, loh ini lewat mana ya Mbak? Sebentar Mas Rio, saya juga lupa, udah lama nggak ke desa soalnya. Nah, mereka itu nyasar di satu perbukitan yang entah itu di mana. Jadi terus-menerus seperti itu sampai sore hari. Dan pada waktu itu dilihat Maya itu sudah nangis karena benar-benar dia itu takut, dia benar-benar lelah dengan semua hal yang dialami sebelum-sebelumnya. Dan pada waktu itu Maya itu sudah ngerasa ada yang aneh. Apalagi dilihat
Kondisi waktu itu sudah mulai malam, kok belum nyampe-nyampe ke desanya. Sampai pada satu ketika, Siti itu ingat, Mbak, Mas, kita mungkin lupa baca doa, ayo kita baca doa dulu. Lah Rio itu ngelihat Siti sambil diem, oh ya sudah, akhirnya baca doa. Mereka di dalam mobil baca doa, dan keadaan ini sudah menjelang malam. Mereka setelah baca doa, mereka pun jalan lagi. Jalan mulailah terlihat satu rumah, baru di situ Siti ingat. Lah, Mas Rio sudah ingat Mas jalan ini. Oh iya ya sudah Mbak, itu nanti perempatan belok kiri kan? Iya Mas. Akhirnya ketemulah mereka sampai di desa Siti dan langsung pergi menuju ke Ustadz ini. Lah Ustadz ini tinggal di satu rumah, dia hidup secara sederhana dan memang Ustadz ini terkenal di kampungnya itu sebagai orang yang alim. Jadi kalau ada pengajian-pengajian, Ustadz ini selalu menggelarnya di masjid bersama ibu-ibu maupun bapak-bapak. Nah pada waktu itu Ustadz tersebut itu mempersilahkan mereka masuk dan duduk, dan mereka langsung cerita tentang kejadian yang dialami sebelum-sebelumnya. Nah Ustadz ini namanya Ustadz Hasan, dia bilang, saya mohon maaf sebelumnya, bukan berarti mendahului yang kuasa, tapi kalau saya melihat itu serangan-serangan sihir. Jadi ada orang yang mungkin nggak suka dengan keluarga jenengan, akhirnya mengirim santet semacam itu. Nah, kita coba untuk ruqyah, dan lebih bagus kalau yang membacakan ayat ruqyah ini adalah jenengan-jenengan sendiri. Nah, waktu itu karena Rio dan Maya itu memang nggak bisa ngaji, dalam artian memang dari kecil itu mereka nggak pernah dididik ngaji, jadi nggak tahu apa yang harus dibacakan. Untuk membaca Al-Fatihah pun mereka itu nggak hafal, padahal mereka ini seorang muslim dua-duanya, tapi memang dari kecil mereka nggak pernah dididik agama dan sama sekali nggak hafal, bahkan Al-Fatihah pun nggak hafal. Jadi Ustadz Hasan itu cuman diam, oh ya sudahlah, kalau memang nggak gitu, nggak hafal, nggak masalah. Nanti kita ruqyah bersama, mungkin dibantu dengan warga yang ada di sini bisa membacakan ayat-ayat ruqyah. Jadi pesan saya, setelah kejadian ini mulailah belajar. Masa Al-Fatihah aja nggak hafal, padahal jenengan ini kan muslim. Lah di situ Maya cuma diem, nggih Ustadz, seperti itu. Nah setelah proses ruqyah itu dimulai, ternyata benar, Rio itu melotot dan melihat ke arah semua orang. Jadi kayak seolah-olah Siti itu melihat Rio ini bukan Rio yang sebenarnya, benar-benar melotot seperti marah. Dan pada waktu itu Maya itu juga bingung ngelihat suaminya itu, kok Rio ini kok tiba-tiba seperti ini, dia melotot dan lebih tajam arah pandangannya itu ditujukan ke arah Ustadz Hasan itu. Tapi Ustadz Hasan itu langsung nunjuk ke arah wajahnya Rio, dan Ustadz Hasan itu coba seperti memandang Rio dengan tajam, dan waktu itu Rio langsung tertunduk. Nah setelah itu pun Ustadz Hasan ini bilang ke orang-orang bahwa ini nggak hanya satu jin yang tinggal di badannya Mas ini, tapi ada satu keluarga yang tinggal di situ. Jadi sengaja memang ada orang yang berniat jahat yang sengaja menempatkan jin-jin jahat ini di tubuh orang ini, dan satu keluarga tinggal di sana. Nah waktu itu orang-orang itu mendengar kata-kata dari Ustadz Hasan itu benar-benar kaget. Ya Allah, siapa ya yang kayak gitu ya? Nah waktu itu setelah malam kejadian Rio di ruqyah, mereka tinggal di rumah Siti beberapa hari, dan setelah maghrib itu Rio ini di ruqyah. Dan 3 hari berjalan, ternyata Rio ini menunjukkan satu perubahan. Jadi ada sisi positif yang dialami Rio. Rio mengalami satu perubahan, Rio merasa sudah nggak lagi pusing. Yang sebelum-sebelumnya Rio itu selalu merasa pusing di bagian belakang dan selalu merasa ada seperti serangga yang berjalan-jalan di tubuhnya. Kali itu 3 hari setelah menjalani proses ruqyah itu, Rio itu sudah merasa baikan dan nggak lagi merasakan ada serangga yang berjalan. Nah pada saat itulah Ustadz Hasan ini bilang, ya sudah, kalau ada barang-barang di rumah seperti jimat atau apapun, benda-benda yang dirasa dipercaya bisa memberi kekuatan, segera dibuang, jangan dipelihara di rumah. Nah saat itulah Siti ini ingat, oh iya, di atas pintu kan ada seperti tempelan-tempelan yang sengaja ditempel oleh Mas Rio sama Mbak Maya dari dukun itu. Nah Siti pun bilang ke Ustadz Hasan, seperti itu keadaannya Ustadz.
Lah Ustadz Hasan langsung bilang, ini kata Mbak Siti katanya di pintu-pintu kalian itu ada benda-benda yang ditempel ya. Iya Ustadz. Nah itu dibuang aja. Justru itulah yang mendatangkan jin. Jangan salah. Benda apa yang kalian percaya dari dukun itu sengaja menempatkan jin untuk di situ. Justru dari situlah gangguan-gangguan itu datang. Selain dari gangguan yang dikirim orang. Oh iya Ustadz. Nah mereka pun pulang dan begitu sampai rumah langsunglah dilepas semua itu. Benda-benda yang ada di atas pintu semua dan benda-benda yang dipunya oleh Rio didapat dari dukun-dukun itu semua dibuang, dibakar dan ditanam di depan rumah. Setelah kejadian itu, mereka pun mulai merasa lebih baik lagi. Jadi Rio itu sudah mulai bekerja lagi dan dia nggak lagi mengalami gangguan-gangguan seperti biasanya. Tapi yang membuat mereka berpikir, ini siapa ya? Kok yang tega yang ngirim santet seperti ini? Karena benar-benar santet itu dirasakan luar biasa oleh Rio. Rio itu juga cerita setiap malam dia itu didatengin sosok perempuan yang wajahnya rusak. Dia itu seolah ngancam Rio untuk bunuh Rio. Dan sering kali perempuan itu datang di mimpi Rio. Nah, Rio itu tanya ke Mbak Siti. Mbak Siti, ingat nggak? Aku ini punya musuh nggak sih Mbak? Selama Mbak Siti ikut sama aku tuh punya musuh nggak? Nggak ada sih Mas. Setahu saya tetangga-tetangga di sini juga baik sama Mas Rio. Nggak ada yang pernah punya rasa benci sama Mas Rio. Juga sama Mbak Maya. Disitulah Rio itu juga mikir, ya juga ya. Nah, pada saat itu Maya itu bilang ke Rio, Mas, jangan tersinggung ya. Iya, kenapa sayang? Mas Rio ingat nggak? Dulu ketika kita menikah, seminggu setelah kita menikah itu, orang tua dari Mbak Dia kan datang ke sini. Terus dia kan nanya tentang rumah ini. Mas Rio ingat nggak? Lah, disitulah Rio langsung ingat. Loh iya. Apa mungkin ya orang tua dari dia yang ngirim santet ini? Jadi ternyata pada saat itu Siti cerita, setelah Rio dan Maya ini menikah, 1 minggu setelah itu orang tua dia ini datang ke rumah. Orang tua perempuan dia itu datang, dia marah-marah. Kamu itu gimana Rio? Istrimu baru meninggal, kamu sudah nikah. Udah ya, sekarang aku nggak peduli. Kamu mau nikah, kamu mau pergi kemana, aku nggak peduli. Tapi kamu jangan tinggal di rumah ini. Rumah ini bukan rumahmu tok. Ini anakku juga punya andil di sini. Udah, sekarang kamu jual rumah ini, kamu bagi 2. Dan kamu nggak usah tinggal di sini. Kamu itu nggak punya sopan sama sekali. Lah Rio jelaskan ke ibunya dia itu. Bu, mohon maaf Bu, rumah ini saya beli dengan uang hasil kerja saya sendiri. Dan dia waktu itu nggak ngasih uang sama sekali di rumah ini. Jadi dia nggak punya andil satupun di rumah ini. Ibu jangan keliru. Walah, kamu itu omong kosong kamu itu. Aku tuh tahu sendiri uangnya dia itu untuk urunan beli rumah ini. Aku masih ingat itu. Kamu jangan bohong di depan istrimu. Ibunya dia itu terus bilang seperti itu dan marah-marah seperti itu. Nah pada saat itu Rio coba jelaskan lagi. Sampai puncak-puncaknya ibunya itu berdiri sambil marah. Udah ya, kalau kamu seperti ini, kamu tanggung sendiri akibatnya. Jangan harap kalian bisa kerasan tinggal di rumah ini. Nah itulah yang diingat oleh Rio. Dan pada waktu itu Siti juga dengar dari dalam kamar ibunya marah-marah seperti itu. Nah disitulah Rio itu kembali sadar. Ya mungkin karena rumah ini. Akhirnya setelah beberapa hari setelah kejadian itu, Rio ini diberi saran oleh orang tuanya untuk menjual rumah itu dan dibagi 2, 50% untuk diserahkan ke orang tua dia. Karena orang tua Rio menganggap sudahlah, biar nggak pusing-pusing, biar kamu nggak ada masalah, dijual aja rumah itu, yang separuh kamu kasih ke orang tuanya dia. Dan kamu beli lagi rumah yang di pinggiran, kamu bisa hidup tenang di sana. Setelah rumah itu dijual, dan separuh hasil penjualannya diserahkan ke orang tua dia, Rio pun membeli 1 rumah di pinggiran kota Semarang, dan 1 tahun setelah itu Siti pun pamit untuk pulang kembali ke desa karena orang tua Siti ini mulai sakit-sakitan dan Siti merasa harus merawat orang tuanya di desa. Setelah itulah Siti ini nggak tahu lagi kabar tentang Rio dan Maya dan juga Randy. Dan karena itulah Siti ini membagikan cerita ini agar Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada bisa mengambil kesimpulan atas semua ini.
Dan semoga kisah ini bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua, bisa diambil manfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.